awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tahu tuh trigger apa sih, atau apa sih yang membuat dokter tuh kayak punya tekad kuat gitu untuk oke, fix mualaf kayak gitu. Oke, fix mualaf, terus ya udah, padahal itu banyak pertentangan pasti kan dari keluarga gitu ya. Mungkin ada ya tentangan dari sempat dari suami, dari mertua ya, dari adik bahkan ya. Itu gimana, Dok? Apa sih sesuatu yang membuat dokter tuh oke, fix masuk Islam, yakin dan teguh? Iya, ya itu alhamdulillah ya. Istilahnya sampai yakin, sampai rela ngorbanin banyak hal ya. Iya, banyak sekali yang dikorbankan. Iya, kalau saya ingat-ingat itu ya gini, jadi saya itu, setahu saya ya, risetnya Mualaf Center itu bilang kalau alasan mualaf itu ada 3 biasanya. 68% itu karena pernikahan. Yang sekitar 20%-nya itu karena memang belajar dan mendapat keilmuan dari situ gitu. Dan yang terakhir itu sisanya kayak hidayah langsung, mungkin kayak yang dapat mimpi atau mungkin bernazar seperti itu. Nah, mungkin saya karena alhamdulillahnya masuk di golongan yang kedua, yang karena hasil dari belajar, yang mencari ilmu itu. Jadi waktu saya dalami Islam hari ke hari gitu ya, yang ada tuh saya makin kayak yakin gitu dengan akidah Islam ini gitu. Makin yakin, makin ini, jadinya ketika itu kayaknya saya nggak mau nukarkan dengan apapun ya, kayak nggak sebanding lah. Mau saya apa sih yang paling parah misalnya ya, saya tuh bayangin saya sebatang kara, saya apa misalnya kehilangan pasien-pasien saya misalnya, mungkin ya, yang mungkin udah nggak terima saya seperti itu, atau saya mungkin kehilangan keluarga saya, kehilangan itu, tapi Masya Allah dengan kebenaran itu nggak sebanding gitu. Jadi itu yang kayak jadi modal saya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu sih gitu, kayak ya udah samina wa atona aja gitu kan. Kalau ini ya udah gitu. Terus sama satu hal lagi, saya itu selalu mencoba untuk husnuzon billah ya. Apa jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari bilang kan, Allah bilangnya aku menuruti prasangka hambaku terhadapku kan, jika berprasangka baik ya kebaikan buat dia gitu kan. Makanya nggak boleh kita berprasangka selain yang baik-baik kepada Allah. Jadi walaupun ya saya tahu teman saya juga membukakan bahwa pasti hancur Cak, pasti berantakan kalau sampai gini, cuman saya lebih mau memilih untuk prasangka yang baik aja sama Allah gitu kan. Jadi apapun yang terjadi udah, yang penting saya sudah dengan Allah dan yang benar gitu. Itu sih yang jadi pegangan saya saat itu. Masya Allah. Terus sebelum masuk Islam gitu ya, sebelum masuk Islam biasa kan kita kayak pengen tahu dulu ya, Dok ya, maksudnya mencari tahu dulu tentang Islam seperti apa. Sebelum masuk Islam ada nggak dokter kayak nyari-nyari tahu tentang Islam gitu dengan dengerin ceramah atau tausiah ustadz tertentu gitu, atau mungkin ustadz siapa mungkin? Iya, dulu itu saya sering dilihat di YouTube ya.
Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik. Iya. Saya juga suka nonton. suka banget kalau Banyak nonton banget itu, Masya kan Allah. soal itu bener kan. Itu saya baca, saya dengar, nonton. Kemudian termasuk Ustadz Felix ya, bukan karena di Al-Fatih nih ya. Cuma itu sejujurnya itu memang saya waktu itu ya pengennya sih pencarinya yang ahwat juga gitu ya. Cuman kebanyakan itu yang saya lihat tuh banyakan yang ikhwan waktu saya cari itu gitu. Paling yang ahwat itu ada Kak Tere gitu ya. Nah itu saya perhatikan beliau. Kemudian kalau waktu untuk belajar tentang akidahnya, kemudian tata cara sholat sebagainya, saya yang kan biasanya kalau YouTube tuh ada sebelah-sebelahnya ada teman-temannya apa gitu ya, itu ya Ustadz Adi Hidayat, kemudian saya tahu dari Ustadz Felix ternyata yang mengislamkan itu yang membawa menuntun syahadat Ustadz Fatih Karim, itu saya baca terus ya lingkungan itulah ya. Kemudian kalau sejarah itu saya biasanya dengarkan Ustazah Oki ya, itu beliau ngomongin biografi atau sejarah tuh bagus, termasuk juga Ustadz Firanda itu juga kalau bahas biografi itu detail banget. Itu saya itu sih rata-rata itu baru berkembang setelah masuk Islam ya. Itu yang baru saya lihat sebelum dalemin banget Islam gitu. Masya Allah.